Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Dia yang mengajarkan kita bahwa Allah itu Esa Tunggal tak berbilang. Dia yang mengajarkan kita bahwa kalau kita sudah mati kita akan menghadap lagi kepadanya, mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan. Kita akan abadi di dalam surga bersama Rasulullah SAW. Maka dari puncak bukit tertinggi di atas 1000 meter permukaan laut, kita sampaikan salam ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini perjalanan saya yang cukup mendebarkan. Sampai dari kota Jambi, berhenti sejenak pesawat di Muara Bungo, turun ke bawah disambut oleh Bapak Kepala Airport, datang 2 Kapolres, datang Bapak Bupati, datang macam-macam yang saya tak tahu, tak kenal. Tapi lama-lama saya mulai curiga, kenapa tak berangkat-berangkat? Akhirnya saya tanya, apa yang terjadi Pak? Mohon maaf, pilot tidak berani terbang karena embun masih banyak di Kerinci. Saya tengok jam 11 masih berembun. Macam manalah bentuk Kerinci ini? Pucat saya. Tapi akhirnya satu orang pegawai membuka pintu mengatakan, pilot sudah berani karena matahari sudah terbit di Kerinci dan awan sudah mulai menipis dan embun sudah mulai mencair. Masya Allah, tabarakallah. Barulah saya paham ketika protokol tadi mengatakan Kerinci adalah segenggam surga yang turun ke dunia. Ditambah lagi sambutan Bapak Wali Kota. Apa kata beliau? Ini adalah negeri sakti alam Kerinci. Masya Allah, tabarakallah. Begitu sampai di rumah orang tua kita, makannya luar biasa, tapi yang lebih luar biasa foto-fotonya. Setelah itu Ustaz Abdul Somad, kita lanjutkan perjalanan baik. 2 kali beliau menyuruh saya tambuh makan. Ustaz, tambuh. Saya bilang udah cukup Prof. Tambuh Ustaz, cukup Prof. Saya tak paham. Setelah naik ke atas ini barulah saya paham. Rupanya untuk naik kemari perlu 2 kali tambuh. Apa yang ada di pikiran Pak Wali Kota ternyata ada di dalam kepala saya. Ini sampai di atas siapa yang mendengar tablik akbar ini nanti? Bukan masalah saya tak mau ceramah, tak ada jamaah. Ada tak ada jamaah tak masalah. Cuman nanti takutnya dipoto, tiba-tiba dipiralkan orang. Ternyata betul dia ustadz radikal. Tak ada yang mau mendengar ceramahnya. Dipelintir beritanya. Tapi begitu sampai ke atas, menggema suara, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Dari anakku yang kecil, muda belia, hafal dia Asmaul Husna. Malah yang tua-tua pula menganga-nganga aja. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah anakku. Inilah pemimpin masa depan insya Allah. Tapi ingat, godaan ini luar biasa. Yang merusak kepala Abdul Somad 30 tahun yang lalu cuman 5.
unyil ucerit usrok pak oga pak raden. Tapi kepala anak-anakku yang lugu, yang hijau, yang bersih, yang suci itu kepalanya dirusak oleh Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Dirusak oleh warnet, game online, PlayStation. Dirusak oleh non yang datang dari Jepang, Naruto. Datang Wonder Woman, Spiderman, Batman, Superman, maaf cakap, semuanya sempaknya di luar. Mohon maaf tak sopan ini di depan tokoh masyarakat, tapi yang saya katakan ini fakta atau fiktif? Data. Apa yang bisa menyelamatkan kepala mereka? Satu-satunya benteng terakhir yang bisa menyelamatkan kepala anak kita adalah pondok pesantren. Dan inilah tempatnya, inilah lokasinya. Di atas tanah ini akan berdiri pondok pesantren, bukan ece-ece, bukan kaleng-kaleng. Pondok pesantren internasional. Kalau ada yang mengatakan bahwa mendirikan pondok pesantren ini ingin mengangkat nama Kerinci, nama Kerinci tak perlu diangkat karena nama Kerinci sudah internasional. Betul? Siapa yang bilang betul? Saya sampai ke Kuala Lumpur, tertulis besar-besar Kampung Kerinci. Kerinci mana itu? Ada Kerinci lain selain Kerinci ini? Yang dimaksud Kampung Kerinci di Kuala Lumpur itu Kerinci mana? Kerinci ini. Jadi kalau ada orang mengatakan Kerinci ini namanya tak perlu diangkat karena sudah internasional, betul apa tak betul? Begitu. Jangan nanti ditanya orang, Kerinci itu namanya sudah internasional, apa buktinya? Entah. Pergi kalian ke Kuala Lumpur. Payah memang kalau ngajak ngobrol orang sama yang tak pernah pergi ke Kuala Lumpur. Perjalanannya antar kelurahan. Orang Kerinci perjalanannya bukan kecil, bukan pendek, bukan dekat. Nun terbang sejauh mata memandang, tapi di hari petang dia kembali ke sarang karena dia tahu di mana letak akan pulang. Orang Kerinci hebatnya bukan di kampung halamannya. Kalau ada di kampung halaman dia hebat, itu namanya jago kandang, betul? Orang Kerinci hebatnya di mana? Nun di Pekanbaru, guru besar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Dosen kami, guru kami, kebanggaan kami, guru besar hukum Islam, Profesor Dr. Sudirman M. Johan, asli putra Kerinci. Makanya saya tak berani menolak jadwal ceramah beliau. Kalau sempat saya tolak kualat. Guru kami di UIN, orang kebanggaan kami, beratus-ratus doktor, beratus-ratus master yang keluar dari tanda tangan beliau. Jadi kalau cerita masalah ngapai pesantren ini dibuat untuk mengangkat Kerinci, tidak perlu, namanya sudah tinggi. Untuk memuliakan orang Kerinci tidak perlu, karena orang Kerinci sudah profesor-profesor. Hari inilah sepanjang umur saya diapit ke kanan profesor, ke kiri profesor. Makanya segan saya makan jeruk itu. Saya tengok-tengok aja. Begitu profesor yang satu berdiri, inilah kesempatan. Saya buka pisang. Ada tak kalian ambil foto saya tadi? Ada? Ambillah. Ustadz Abdul Somad diapit dua profesor. Yang satu profesor guru besar di UIN, yang satu profesor 2 periode di UIN. Tapi ternyata bukan hanya berkecimpung di kampus, bisa pula menembus pintu-pintu politik, menjadi wali kota Sungai Penuh. Dan ada yang lebih tinggi lagi cita-citanya. Entah apalah yang akan datang. Tahu aja lah 2020 ini ya kan. Mudah-mudahan disampaikan Allah niat baik. Amin. Bangga tak apa tak bangga kalau pemimpin kita profesor? Bangga. Jadi Kerinci ini ibarat cerita, kalau bahasa kampungnya, game is over. Udah selesai. Mengatasnamakan, membawa nama, memuliakan nama, mengagungkan nama, sudah selesai, brother. Mau mengangkat nama orang Kerinci, profesor, sudah selesai, guys.
Jadi pondok pesantren internasional ini dibuat untuk apa? Bukan untuk Kerinci, bukan untuk mereka, tapi untuk generasi bangsa masa akan datang. Mereka ini yang mau kita selamatkan. Mereka ini jangan sampai ateis, jangan sampai mati kafir, jangan sampai tak mengenal Allah. Mereka akan jadi orang kaya, mereka akan menjadi petualang, mereka akan menjadi explorer, karena darah orang Kerinci akan terbang seperti nenek moyang mereka dulu yang terbang ke Kuala Lumpur, yang terbang ke Jakarta, yang terbang ke perantauan. Tapi akidahnya harus kuat dalam memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bolak-balik ayat kita baca, jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada taman-taman yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Tapi kalau ditanya, mana itu taman yang di bawahnya ada sungai mengalir? Kalau mau datang melihat taman di atasnya, mengalir sungai di bawahnya, datanglah ke pondok pesantren modern Ummul Qura Kerinci. Mana tamannya? Menghijau keliling. Sudah jam 3 kurang 15 masih berembun juga lagi. Taman indah, memandang ke bawah kebun sawah terhampar. Pergi pula melihat ke sana, danau begitu indah, masya Allah, tabarakallah. Hai orang-orang kota yang stres, yang depresi, yang sakit, yang hampir gila, datang kalian kemari. Akan diisi dengan tabligh akbar, akan diisi dengan zikir bersama, akan kita adakan malam iktikaf. Sabtu malam Ahad iktikaf, malamnya iktikaf, malamnya zikir, malamnya muhasabah, paginya makan bersama. Beli masing-masing. Maka boy, kita tidak punya emas, tak apa-apa. Kita tidak punya batu bara, tidak apa-apa. Kita tidak punya minyak, tidak apa-apa. Tapi kita punya otak yang cemerlang. Profesor mereka berpikir, kalian yang punya uang, kalian yang punya batu bara, kalian yang punya emas, kalian yang akan datang kemari karena kalian kaya, kalian banyak duit, tapi jiwa kalian kering kerontang. Malam-malam kalian pergi ke diskotik, kalian pergi dugem, duduk sambil gemetar, kalian pergi karaoke, lagu pop, lagu dangdut, tapi tak menemukan ketenangan. Akhirnya di mana kalian menemukan ketenangan? Ketika datang wisata religi ke pesantren Ummul Qura Kerinci. Di mana lokasi masjidnya? Ini lokasi masjidnya, akan menghadap arah kiblatnya ke sana. Sana kiblat, di masjid. Ustaz Somad kok tahu? Saya tanya sama yang tukang gambar. Pak, di mana masjidnya nanti Pak? Sini Ustaz. Dosen kita dari Universitas Bung Hatta, masjidnya nanti di sini Ustaz. Masya Allah, di sini masjid, disinilah salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullah. Taman terhampar. Assalamualaikum warahmatullah. Danau terkembang. Siapa yang tak khusyuk sholat di situ? Sudah berzikir tak juga tenang, baca Quran tak juga tenang. Terjun. Jangan. Kita selamatkan akidah mereka di sini. Betul? Anak-anak kita ini kecil. Anak kecil itu macam pokok yang kecil. Kalau pokok yang besar, biarkan dia tumbuh di hutan tak apa-apa. Datang angin kencang dia takkan patah. Puting beliung tiba dia takkan tercabut. Tapi kalau pohon kecil, dia mesti masukkan dalam polybag. Betul? Mesti dijaga dengan kapur barus supaya tidak digigit semut. Karena akarnya akan dimakan ulat. Pucuknya akan dimakan ulat. Pucuk yang hijau manis. Ulat mau memakannya, memanjat mereka sambil bernyanyi beramai-ramai. Pucuk, pucuk, pucuk. Di mana mereka dijaga? 6 tahun dijaga di sini, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, Sanawiyah 3 tahun, Aliyah 3 tahun. Di kepalanya Al-Quran, bahasa Arab, Nahu, Sorab, Balaghah, Ma'ani, Mantik, Bayan, Arud Khafi,
tajwid, mukhtaliful hadis, rijalul hadis, mustalahul hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, tafsir, ulumul Quran, maka mereka bisa jadi apapun. Ada di antara mereka yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Ada di antara mereka yang akan menjadi menteri-menteri. Ada di antara mereka yang akan menjadi supir angkot. Pertemuan alumni santri internasional Ummul Qura. Begitu datang, apa kerja dia sekarang? Supir angkot. Di mana? Di Jambi. Masa alumni sekolah internasional supir angkot? Dia memang supir angkot, Ustaz, tapi semua angkot di provinsi Jambi punya dia. Bangga apa tak bangga? Saya tak bangga. Bangga kita. Dia punya kemapanan ekonomi, dia maju. Walaupun dia tidak menyambung S1, S2, S3, tapi dia menjadi seorang entrepreneur. Betul? Akan ada menara tinggi, naiknya pakai lift, dan di atas menara itu ada pula rumah makan. Setuju apa tak setuju? Makan di atas, maka muncul iklan. Anda ingin merasakan bagaimana rasanya makan di atas 2000 meter di atas permukaan laut? Rasakan makan ketupat gulai paku di atas 2000 meter permukaan laut. Ustaz Somad, kalau Ustaz mau menengok rumah Ustaz di Riau, bisa dipandang dari menara di Kerinci, datanglah Ustaz. Ustaz Somad pun datang, naik ke atas menara, penasaran, pakai teropong. Katanya rumah Ustaz nampak, kenapa tak nampak? Ustaz melihatnya mesti dengan mata hati. So sweet. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ini kita tidak mau mengemis minta-minta kepada negara. Betul? Orang Kerinci, orang yang berdikari, orang yang mandiri, orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Seperti yang disabdakan Nabi, kasbur rajul biyadihi, dengan tangannya sendiri. Maka kita bangun ini dengan wakaf kita yang sudah mewakafkan tanahnya. Tokoh masyarakat, tokoh adat mewakafkan tanah 200 hektar. Itulah tanah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Nanti hubungi ketua yayasan, hubungi ketua tim pembangunan, katakan, Bapak, 200 hektar itu terlalu sedikit. Karena kita mau mandiri akan menanam tanaman yang produktif. Kita akan membuat taman-taman. Kita akan membuat tempat-tempat wisata religi. Akan ada anak-anak muda yang outbound, ada anak muda yang berkuda, ada anak muda yang memanah. Ikut pasar ekonomi, bangkit umat sehingga umat maju. Setuju? Maka saya tambah Pak Ustadz, saya wakafkan yang di sana, yang hijau di sana saya wakafkan. Punya siapa? Entah. Kita hanya boleh mewakafkan punya kita. Untuk apa punya tanah 100 hektar sejauh mata memandang? Apakah kita bawa mati tanah itu? Tidak. Wakafkan semuanya Pak Ustaz. Mantap. Dihubungilah kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum Pak Ketua BPN. Ya, tolong cekkan dulu tanah yang diwakafkan kemarin. Dicek, rupanya suratnya tumpang tindih sampai 5. Tanah yang kau wakafkan kemarin rupanya tanah bermasalah. Kenapa kau wakafkan tanah bermasalah? Pak Ustadz, karena bermasalah, itulah maka ku wakafkan. Kita beramal mustilah karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kotak-kotak yang bertebaran ini tolong diisi, karena itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kotak-kotak tadi kok tiba-tiba hilang? Kotak, sebarkan isi. Ustaz Somad itu ceramah aja, pandai ngomong aja, ngomong doang. Sedekahlah, berwakaflah. Dia sendiri tak ada berwakaf. Saya tak ada duit, saya tak orang kaya, saya bukan bisnismen, saya hanya sanggup mengasih 100 sak semen untuk awal pembangunan masjid. Mudah-mudahan dibangunkan 100 sak semen itu nanti untuk mengecor lantainya, duduk anak-anak malam mengaji di situ, sholat tahajud mereka di tengah malam, sampai pahalanya menetes ke makam Abdul Somad di Pekanbaru.
Alamin, mati sekarang aja. Dibelikan 100 sak semen, dicorkan ke lantai, menangis mereka bersimpuh sujud di tengah malam, sholat tahajud mereka, baca Quran mereka. Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah, mungkin itulah yang mengalir. Adapun ceramah akan hilang ditelan zaman. YouTube mungkin 10 tahun lagi YouTube sudah tak ada. Ingat dulu kita pakai kaset, sekarang ada kaset lagi? Tak ada. Dulu kita pakai CD, sekarang CD tak ada. Bahkan YouTube ini pun mungkin akan hilang, tapi ada yang kekal abadi. Apa dia? Lantai, itulah yang kekal abadi. Ngomong-ngomong, berapa 1 sak semen di Kerinci? 65. Sekali 100 berarti 6,5 juta. Oh, banyak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tak bisa bangun semua, jangan tinggalkan semua. Makanya apa yang dikatakan Profesor Dr. Sudirman M. Johan, kita harus ada rasa memiliki. Ini bukan punya yayasan, ini bukan punya Pemda, ini bukan punya Pemko, tapi ini punya umat Islam Kerinci, bil khusus umat Islam Jambi, umat Islam di Indonesia, insyaallah. Amin. Makanya buatkan satu kelas sumbangan dari iuran sodakoh Dinas Kesehatan. Buat nama-namanya situ, Dinas Kesehatan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang ada kepala, yang tak ada kepala. Tulis namanya di situ, bukan untuk ria, bukan untuk sum'ah. 50 tahun lagi datang cucu kita kemari, ditunjukkan orang. Mau tahu engkau nama datuk kakekmu ada di sini? Ini dia. Datukmu dulu kerja dinas kesehatan kan? Ya. Ini dia. Ini namanya. Dia dulu yang menyumbang di sini, sehingga ada ikatan emosional melihat nama datuknya di situ. Meleleh air matanya, dia pun mengangkat tangan, Al-Fatihah. Lalu dia pun berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mengingatkan kita, mengingatkan cucu kita bahwa kita akan mati. Bapak mati, ibu mati, Ustadz Somad agak belakangan. Kita semua akan mati. Mereka profesor-profesor ini kalau cerita masalah pangkat sudah 4E, cerita masalah jabatan sudah selesai. Kalau mereka mau hidup tenang, duduk di rumah nonton TV, ketawa, kik, selesai. Tapi mereka masih mau berjuang. Sebenarnya mereka sedang mengajarkan kepada Abdul Somad, Abdul Somad, umur kau sebaya dengan anak-anak kami. Kenapa kau mentalmu hilang? Kenapa semangatmu terbang? Hari ini Profesor sedang mengingatkan Abdul Somad. Pujian beliau tadi walaupun sempat membuat hidung saya agak kembang sedikit, tapi sebenarnya di balik itu membangkitkan rasa percaya diri saya. Abdul Somad membacakan ayat-ayat, membacakan hadis-hadis dari hadis Sahih Bukhari. Lama saya mendengar, oh ternyata aku tidak seperti yang dibully di internet. Seandainya yang memuji saya tadi Profesor Sudirman M. Johan, itu biasa, karena saya muridnya, karena saya bawahannya, karena saya anak beliau di Pekanbaru. Biasa seorang ayah memuji anaknya, tapi yang memuji saya adalah Profesor, wali kota Sungai Penuh. Hari ini bangkit semangat saya. Hari ini sehat rasanya otak saya. Kadang-kadang kita yang waras ini, kalau saking banyaknya orang mengatakan kita gila, kita pula yang ragu siapa yang gila ini sebenarnya. Kita waras, pergi kita ke rumah sakit jiwa, sampai di pintu jumpa orang gila. Apa kata orang gila? Bapak gila ya? Aku waras, kau gila. Kita masuk ke dalam, jumpa lagi orang gila, 2 orang. Ketawa mereka berdua. Sudah berapa lama gila? Aku waras, kalian yang gila. Masuk lagi ke dalam, jumpa orang gila ramai-ramai. Oh, orang gila, orang gila. Lama-lama kita ragu, siapa yang gila nih sebetulnya? Saking banyaknya orang membuli kita, mengejek kita, mengintimidasi kita. Kalau tidak kuat-kuat pegangan,
maka sambutan beliau yang mulia membangkitkan semangat saya, menguatkan saya. Hari ini tak ada yang lebih tinggi daripada Abdul Somad. Di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, ditambah lagi pentas, dan saya berdiri pula. Siapa yang lebih tinggi dari saya lagi sekarang? Tak ada. Doa yang paling makbul adalah doa di atas bukit, apa namanya, Pak? Kasya Perak. Disinilah doa yang paling makbul. Kenapa? Paling dekat ke langit. Maka yang lajang-lajang belum berbini, amin tak sekarang? Ya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ajak rombongan hadir bersama kita sekarang ini. IDI itu bukan Ikatan Dukun Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia. Banyak anak-anak kalau ditanya mau jadi apa, nak, pasti jadi dokter. Sekarang kita tanya, anak ustadz mau jadi apa? Jadi ustadz. Dulu kalau ditanya mau jadi apa, jadi dokter. Saya baru paham sekarang kenapa anak-anak itu kalau ditanya mau jadi dokter. Tukang, martelnya besi, gagangnya rotan, besar, memukul batu pagi, petang, siang, gaji sehari 75.000. Dokter, martelnya kecil aja, gagangnya lidi, pukulnya lutut sekali 7 juta, lutut kanan 7 juta. Tukang jaga malam, senternya besar, baterainya 6, menjaga dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh, gaji sebulan 1,5 juta. Dokter, senternya kecil aja, batunya 1, buka mulut, Pak, 5 juta, buka 5 juta, tutup 10. Sekarang Ustaz tanya, mau jadi dokter apa tidak? Tidak. Berbahagia kita, beberapa jaket ID. Mudah-mudahan ID orang duit yang punya banyak duit ini ikut nanti punya kelas ID. Kelas ID, cuman bedanya kalau dinas tadi dia cuman satu dinas satu kelas, kalau orang ID tidak, satu orang satu kelas. Yang paling banyak masuk surga itu dokter karena duitnya banyak, betul. Yang paling dulu masuk neraka pun dokter juga. Dokter yang pelit, yang bakhil, itu cepat masuknya itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu orang yang tidak punya adrenalin perjuangan melihat ini dia stres. Apa yang bisa dibangun di sini? Tapi bagi orang yang punya semangat jihad, maka dalam pikirannya dia akan berkata, inilah peluang kita untuk berwakaf, berinfak, bersedekah. Inilah yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Inilah yang akan menolong kita di padang mahsyar. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih dan membawa amal yang soleh. Di hadapan saya ini anak-anak muda pejuang yang luar biasa. Tolong kibarkan dulu, Masya Allah, pejuang subuh merangin. Pejuang subuh merangin. Tapi kalian jangan zuhur tak datang. Pejuang subuh merangin, takbir, Masya Allah. Itu apa lagi? Pejuang subuh merangin, road to Kerinci, tablik akbar Ustaz Abdul Somad. Ada pula gambar saya naik motor. Masya Allah, tabarakallah. Saya bawa motor ini sejak gabung sama anak-anak muda ini aja sekarang. Rasa semester 7 rasanya sekarang, bro. Bergabung kita sama anak-anak muda ini, bangkit semangat muda kita. Kalau sering-sering ceramah ke Pati Jompo mau mati aja bawaan kita. Masya Allah, tabarakallah. Tapi nanti insya Allah semua akan berkumpul di sini. Santri penghafal Quran ada, pejabat-pejabat datang ada, anak muda yang taubat ada, komunitas-komunitas datang, ekonomi umat bangkit, yang punya jualan dagang cendol es.
kerupuk, bakwan, bakso, miso, bangkit karena tamu-tamu akan berdatangan. Airport kita akan hidup, pesawat akan datang silih berganti. Orang yang tidak pernah bermimpi, maka dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Mimpi-mimpi kita di 2019 akan terwujud ke depan. Yang penting kita berusaha. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini di Pulau Sumatera bagian tengah, Aceh di atas, Sumatera Utara, Riau, dari bawah Lampung, Bengkulu, Palembang. Maka proses, tempat, lokasi strategis ada pada Kerinci. Kerinci lokasi strategis, pesawat ada, lapangan terbang ada, airport ada, maka tak ada kendala. Adapun iklannya, yang paling sulit itu kan iklan, Pak Ustadz. Hari ini kita rekam banyak-banyak. Anak Anda ingin selamat dari narkoba, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari mabuk narkoba, selamat dari sakau, selamat dari mabuk lem kambing, selamat dari mabuk pertamax. Daftarkan segera ke pesantren internasional Ummul Qura sebelum tanggal penutupan berikut ini. Potong 1 menit, masukkan ke Instagram, like and share. Mandinya di mana Pak Ustadz? Jangan takut kekurangan air. Walaupun kita di atas, ada air terjun. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar adalah mata air di akhirat. Yang ketika mata air itu nanti telaga Kautsar, siapa yang minum di sana kata Nabi, la yazma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Muhammad SAW yang minum di telaga Al-Kautsar. Tapi indahnya di Kerinci, sebelum jumpa Al-Kautsar yang asli di akhirat, Al-Kautsar KW sudah dibuat duluan. Di akhirat akan ada surga. Bagaimana cirinya? Taman-taman yang indah, mengalir sungai-sungai di bawah. Tapi itu bayangan di dunia. Kata Nabi, surga itu mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Maka di dunia dia sudah melihatnya. Dan tempat yang paling tinggi, sampai malaikat pun tak bisa sampai ke sana. Apa nama tempat itu? Ketika Nabi Isra Mi'raj, Sidratul Muntaha. Dan tempat masjid itu, masjid bernama Masjid Sidratul Muntaha, Telaga Al-Kautsar, pesantren bernama Ummul Qura. Ummu induk, Ummu induk, Qura negeri. Ummul Qura, induk dari segala negeri di dunia ini adalah Ummul Qura, Makkah Al-Mukarramah. Tapi ternyata ada Ummul Qura di Pulau Sumatera, ada Ummul Qura di Indonesia, ada Ummul Qura di Jambi, ada Ummul Qura tepatnya di Kerinci. Ini semua filosofi ini kenapa begitu hebat, kenapa begitu agung, kenapa namanya bukan asal-asalan, kenapa ada makna yang luar biasa? Karena yang memikirkannya adalah para ilmuwan, yang doktor, yang profesor, sumber daya manusia yang mengelola dengan baik. Maka insya Allah matahari akan terbit dari Kerinci. Takbir. Jangan khawatir embun menutupi matahari. Jangan khawatir kabut menutupi matahari. Mataharinya bukan dalam bentuk matahari, tapi matahari yang menerangi umat ini, mengeluarkan umat ini minaz zulumati ilan nur, dari gelapnya kejahilan, dari gelapnya kebodohan kepada terang benderangnya ilmu pengetahuan. Abdul Somad yakin, ainul yakin, hakul yakin, yakin seyakin-yakinnya program ini akan maju ke depan, dan ini boleh jadi kedatangan yang pertama tapi bukan yang terakhir. Nanti ada masanya Abdul Somad bermimpi kita akan adakan malam zikir akbar di Masjid Sidratul Muntaha. Kita mulai dengan sholat maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib kita berzikir sampai isya.
habis isya kita tablik akbar, habis itu jam 10 tidur sampai jam 2 malam kita akan sholat tahajud beserta iktikaf. Diminta kepada seluruh orang Kerinci yang merantau pulang untuk zikir bersama di Masjid Sidratul Muntaha. Hai orang-orang Kerinci yang ada di Kuala Lumpur, yang ada di Selangor, yang ada di Kuching Perak, yang ada di Bandar Seri Begawan, yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, pulang kalian ke pesantren Ummul Qura. Perhatikan anak-anak bangsa, didik mereka. Kalian tak mampu mendidik, kami yang akan mendidiknya. Kalian cukup mengirimkan ke nomor rekening berikut ini. Nah, potong video ini, kirimkan. Tim IT kita mantap-mantap, kameranya mahal-mahal. Itu bukan murah. Hidup tak kamera tuh, hidup. Mantap, mainkan. Karena pernah juga saya ceramah, bolak-balik saya buatkan iklannya, tiba-tiba datang kameramen, Ustaz, bisa tak kita buat iklan? Tapi tadi yang di atas itu kan bisa kau potong. Maaf Ustaz, baterai habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa orang Kerinci jauh-jauh merantau kalau cuman makan minum mati? Kalau hidup ini cuman untuk makan, minum, rumah, mobil, bagus jadi kucing. Kalau hidup ini cuma makan, bangun, sama macam ikan mas koki dalam akuarium. Hidup ini harus punya visi dan misi. Hidup ini harus punya cita-cita. Mereka profesor-profesor ini cita-cita mereka pribadi sudah tercapai. Ini dibangun bukan untuk pribadi. Untuk apa ini dibangun? Untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Akan lahir anak-anak kita yang cinta Islam, tapi juga cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Di mana mereka dididik mereka di pesantren internasional Ummul Qura. Setelah kita zikir malam nanti, pulanglah berduyun-duyun perantau-perantau yang sudah 5 tahun, 10 tahun tak pulang ke kampung halaman, melihat foto-foto, melihat tablik akbar, berduyun-duyun mereka datang pulang. Datang mereka meramaikan tablik akbar. Tentu mereka perlu menginap. Nginapnya di mana? Dibangun cottage, hotel syariah di bawah, menjadi investasi. Datang kita. Kadang saya kalau sudah menginap di hotel malu. Pakai sorban, pakai peci, pakai koko, tinggal di hotel. Masuk ke lift, nampaklah perempuan pakai rok panjang, resleting belum dipasang. Mau ditengok takut berdosa, tak ditengok mata awak terbuka. Mohon maaf ada anak-anak kecil. Tapi malu kita. Tapi kalau kita bangun cottage di bawah, orang di kota sana stres, di kantor ditekan atasan, di jalan macet, bisa lewat sikit nerobos lampu merah kena razia pula. Balik ke rumah ditekan bini. Di mana lagi mereka bisa menenangkan hati dan jiwa? Pergi mereka ke masjid, mau menenangkan jiwa. Sampai ke masjid ceramah, Ustaz, bid'ah haram, neraka. Di mana mereka menemukan ketenangan? Ternyata mereka menemukan ketenangan. Wisata religi datang ke Kerinci, naik ke atas berzikir, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Tenang hati mereka. Berikut ini mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori internasional asli putra Kerinci. Suaranya Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata dia. Pas saya membaca tak ada kelihatan menyambut, diam aja semua. Pas beliau tadi membaca Allah, paham saya, suara saya tak bisa macam itu. Saya menengok beliau dari awal sampai akhir. Apa yang terlintas di pikiran Ustaz menengok Qori tadi? Kenapalah aku tak bisa macam itu? Ya Allah, ya Allah, walaupun aku tak bisa mengaji macam beliau, mudah-mudahan anakku Mizian Haziq Abdullah bin Abdul Somad bisa macam Qori tadi. Lebih 40 mengaminkan, insya Allah anakku akan menjadi Qori. Tak pun macam itu, di bawah itu selevel jadilah ya Allah. Ingin betul hati anak menjadi Qori luar biasa. Siapa yang tak bangga? Anak siapa itu? Anak saya. Anak Ustaz Somad, iyalah. Siapa dulu bapaknya?
Ustadz yang ngajar dia? Enggak. Ada qori guru dia. Kebanggaan kita yang tak pandai mengaji, kita yang tak tahu baca kitab, kita yang tak pernah belajar agama, balaskan sakit hati kita. Aku ni bodoh Pak Ustaz, aku tak ingin anakku ikut bodoh macam aku, maka aku masukkan ke pesantren. Begitu. Ini banyak juga orang tua sekarang, aku ni bodoh Pak Ustaz, anakku mesti lebih goblok dari aku. Ini otaknya sungsang, harus diluruskan. Maka ini akan ada cottage. Ada yang tak suka danau, pasti dia suka menengok padi terhampar, dibuatkan cottage dekat pond. Ada yang suka padi, ada yang suka danau, ada pula yang suka mancing. Saya termasuk yang tak suka mancing. Bagi saya hidup ini simple aja, main tunjuk aja. Saya touch screen. Ikan panggang satu, ayam goreng satu, rendang satu, touch screen, sentuh. Tapi ada sebagian orang tidak suka begitu. Tak ada semangatnya kalau beli ikan goreng Pak Ustaz. Terus kita naik mobil dulu, terus naik motor dulu, terus sewa boat, terus mancing di tengah danau. Baru terasa, oh, matahari rupanya anak buaya. My trip, my adventure. Wah, disitulah dia gejolaknya. Anak-anak muda akan datang, anak-anak pejuang subuh akan datang. Datang mereka naik motor besar, tertulis di belakang, born to ride, ride to Jannah. Terlahir untuk mengendara, mengendara menuju surga. Siapa yang tak bangga? Anak muda datang. Kalian mau kemana? Mau ke komplek 200 hektar yang di Kerinci itu. Tak naik pesawat. Kami nggak mau naik pesawat, kami naik motor. Padahal tiket mahal. Naik mereka kemari, parkir motor-motor mereka di sini. Apa kerja mereka? Mereka belajar memanah. Alimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang, ar-rimayah, memanah, warukubal khail, menunggang kuda. 3 olahraga. Di tempat kami sana kuda tak hidup, panas, sejuk. Kuda paling suka di sini. Maka nanti akan ada kuda-kuda, tapi kuda ini memang mahal. Kuda paling murah sekarang 70 juta. Itu pun kuda-kuda yang hampir pensiun lah. Tapi insya Allah kuda dari Bukit Tinggi naik sampai kemari. Anak-anak muda yang mau berlatih kuda. Ustaz Somad seringkali ceramah menyebutkan anak muda mesti berlatih kuda. Olahraga berat, main futsal kalian sejam berat. Tapi kalau berkuda, 1 jam berkuda sama dengan 1000 kali push up. Makanya Nabi itu berkuda. Ketika perang Badar, Nabi naik kuda dari Madinah ke Badar 150 km. Ustaz Somad memang pernah naik kuda. Itu video yang viral saya naik kuda itu. Tapi tak bergerak. Naik saya ke atas, dah foto. Memanah Pak Ustaz? Memanah. Ada. Ustaz coba memanah Pak Ustaz. Ada pula satu anak muda. Kau pandai mana? Pandai tak mana? Mana asmara Ustaz. Sehat badan. Di Pekanbaru kalau mau berenang mahal. Berapa? 50.000, 100.000. Tapi di sini mau berenang, tuh terhampar. Tinggal buka baju, belum sana. Datang preman-preman yang tawat mencari jalan hidayah. Saya sudah bergelimang dosa, berzina, minum khamar, mabuk, sakau. Akhirnya saya dengar ceramah Ustaz Somad, kau akan mati. Mati kau akan ditimpa neraka jahanam. Tobat dia. Kemana dia belajar agama? Dia tahu ada pesantren besar. Datang dia kemari, bertanya dia kepada kiai tuan guru, Syekh, bagaimana caranya bertobat? Kau mesti mandi tobat. Di mana mandi tobat? Pergi ke sana. Buka baju mandi ke sana. Kalau sampai ke tengah bukan cuma dosa kau hilang, kau pun hilang sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sarana prasarananya ada. Ada yang hobi bersepeda, pagi-pagi bersepeda, dibuatkan jalur sepedanya keliling gunung dan bukit. Yang hobi memanah, memanah. Yang hobi menembak, menembak. Yang hobi olahraga, olahraga. Yang hobi sepak bola, sepak bola. Yang hobi berenang, berenang. Yang hobi berkuda, berkuda. Ada semuanya. Hobi mancing. Maka ini potensi besar. Apakah Allah menyampaikan niat kita? Janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Allah kalau sudah berjanji dia tidak akan menyia-nyiakan. La
la yastakhlifannal ladzina amanu kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang beriman sebagaimana pernah dia berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Siapa yang akan mewarisi ini? Abdul Somad akan mati menghadap Allah. Saya lahir 1977, sekarang 2019, umur 24 tahun. Saya sudah hitung-hitung, insya Allah mati 2040. 2040 itu umur saya 63 tahun. Kalau sampai alhamdulillah, tak sampai apa boleh buat. Tapi kita harus punya planning ke depan. Hidup kalau tidak punya planning habis. Tanah ini kalau tidak kita kelola, akan datang orang membakar hutan. Setiap tahun asap tetap mengepul. Akan datang orang jahat menjual, menggarap, mengambil, mencabik-cabik. Tapi dengan diwakafkannya 200 hektar ini, selamat dunia akhirat. Negeri aman, kampung selamat, hutan terjaga. Tapi yang paling penting dijaga adalah terjaga dari perubahan akidah, terjaga dari perubahan agama, terjaga dari animisme, terjaga dari perdukunan. Generasi Indonesia akan datang kemari mempertahankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada di antara anak ustadz yang lucu-lucu, yang mungil-mungil, yang jilbab panjang di sana, yang sekarang baru 5, 10, 6 tahun, mereka akan menjadi dokter spesialis. Mau tak anaknya jadi dokter spesialis? Saya baru pulang ceramah dari Jogja, yang ustadz diusir kemarin. Janganlah gitu. Memang ada yang ngusir, tapi ada yang nerima saya. Universitas Islam Indonesia, gratis 100% biaya kuliah dan lain sebagainya, free. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Syaratnya apa? Hafal Al-Quran. Mustahil 6 tahun di sini dia tak hafal Al-Quran. Maka anak-anak kita ini nanti sebelum tamat 6 tahun dia akan hafal Al-Quran. Amin. Saya tinggal menjumpai Pak Rektor. Assalamualaikum Pak Rektor. Ya, masih ingat dengan saya? Oh ingat Pak Ustadz. Agak-agak lupa. Ini foto kita dulu Pak. Siapa yang Ustadz bawa ini? Inilah yang mau masuk Fakultas Kedokteran yang Bapak janjikan dulu. Masuk dia, belajar dia, berprestasi dia, baik dia, sopan dia, berakhlak dia, jilbabnya panjang, bajunya panjang, lulus Fakultas Kedokteran, dokter spesialis. Ditunjuk orang. Kenal Ustadz Somad dengan dokter spesialis yang hafal Quran itu? Anak saya. Anak kandung? Anak kawan saya. Tahu Ustadz yang ditangkap KPK? Oh tak kenal. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kalau dokter lain yang masuk ke ruangan itu banyak yang bertambah sakit, mati. Tapi kalau yang alumni Ummul Qura tadi yang masuk, semua yang sakit-sakit itu sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Semua yang di ruang ICU itu senyum semua. ICU, I see you, you don't see me. Aku bisa menengok kau, kau tak bisa menengok aku. Kenapa mereka sehat? Karena yang masuk itu hafal Asmaul Husna, yang masuk itu hafal Quran, yang masuk itu bekas wudu, yang masuk itu wajahnya berseri karena berzikir, yang masuk itu ada aura ketenangan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dibawanya jarum suntik, belum lagi disuntiknya ibu itu sudah sehat. Sebelum disuntiknya, dipegang-pegangnya tangan si ibu pasien. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Gimana bu? Sehat aku sekarang, kata si ibu. Tapi kalau dokter lain yang masuk, rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu. Anting-anting 15. Kanan 3, kiri 3, atas 2, atas 2, 1 di sini. Macam sapi kurban. 1 di bibir. Kuku hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Membawa jarum suntik ke ruang pasien. Tak ada sopan santun tata kerama. Yang ada di otaknya cuma duit saja. Maka membentak-bentak pasien. Mana yang sakit? Mana? Mati konten pasien. Sangka mereka malaikat maut. Pesantren tidak hanya melahirkan ulama. Kalau ada alumni Ummul Qura nanti yang jadi ustadz, biasa.
Ada alumni Ummul Qura yang akan menjadi profesor biasa, tapi mereka alumni Ummul Qura. Ada di antara mereka yang akan menjadi dokter spesialis. Amin. Kira-kira alumni Ummul Qura nanti ada yang masuk polisi, lulus apa tak lulus? Lulus. Kenapa lulus? Udara mereka segar karena mereka tinggal 6 tahun di sini. Dicek dada mereka sehat karena tak pernah mereka merokok selama di sini. Dicek telinga mereka tak ada pakai anting-anting yang laki-laki karena mereka dididik berakhlakul karimah. Badannya sehat, makanannya sehat, udaranya sehat. Jadi polisi, jadi tentara, dia boleh menjadi Kapolres, dia boleh menjadi Kapolda, dia boleh menjadi Kapolri, dia boleh menjadi Panglima. Tapi baca Qurannya mantap, zikirnya hebat, Islamnya hebat. Dalam satu hembusan nafasnya dia berkata Allahu Akbar. Dia juga cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Khawatirkah kita meninggal dunia? Takutkah kita mati? Tak takut. Kenapa? Karena pewaris kita sudah siap dengan jubahnya. Masya Allah, tabarakallah. Mereka sekarang memang tak begitu fokus dengar ceramah saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang saya sampaikan hari ini tak lain tak bukan adalah harapan Abdul Somad, hamba yang dhaif. Mudah-mudahan dengan ramainya kita bersama ini, maka segala permohonan kita diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan syarat ada niat baik dan kemauan. Tanamkan niat baik dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Segala amal diawali dengan niat. Saya berjanji dalam hati, masa panjang, umur diberikan Allah berkah, saya akan datang kemari menginap, memimpin iktikaf bersama wali santri, bersama orang-orang Kerinci yang pulang. Kita setting sekian bulan, sekian tahun, kita tetapkan tanggalnya, kita pilih hari libur, hari Sabtu malam Ahad, hari Sabtu malam Ahad, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Semua yang merantau pulang berzikir bersama, zikir akbar, iktikaf akbar, tablik akbar di pesantren Ummul Qura Kerinci. Takbir. Tinggal panitia menyusunnya saja. Berapa tiket Pak Ustaz? Tiket tak usah pikirkan, belikan aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebagian jamaah yang merasa panas, Allah Maha Adil, dibuatnya langsung awan datang menaungi. Ada yang kehausan, diteteskannya hujan, tinggal menganga ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang sayang apalagi Allah Ta'ala kepada orang Kerinci. Mau apa kalian orang Kerinci? Mau gunung, ku kasih gunung. Mau bukit, ku kasih bukit. Mau danau, ku kasih danau. Mau profesor, ku beri profesor. Profesor bidang keilmuan di universitas, ini dia. Profesor di bidang negara, bisa memimpin jadi wali kota, ini dia. Profesor mau jadi gubernur, ini dia. Ah, kelepasan pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi agak-agaknya nanti di padang mahsyar kita ini begini juga lah. Anggaplah sekarang ini miniatur padang mahsyar. Kullu mri'in, setiap orang di padang mahsyar itu nanti tak ada tempat bernaung, tak ada atap, tak ada tenda. Tukang tenda pun tak mati buat tenda, apalagi tukang payung. Lalu yang menaungi kita itu apa? Kata Nabi dalam hadis sahih, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sedekah. Orang akan bernaung di bawah sedekah. Bapak ibu yang sedekah 10.000 tadi, itulah nanti di akhirat itu naungannya payung. Maka nanti kalau ada yang berpayung gini di akhirat, kau udah ngasih 10.000 dulu kan? Kalau ada tadi yang memasukkan duit 1 juta, itulah yang tenda-tenda. Itu tenda itu 1 juta. Paling tahan 5 bulan lapuk lah tuh. Tapi kalau ada nanti nampak yang semen tebal semeter, itulah yang 100 sak tadi. Santai aja deh kan. Ada pula yang 2.000 perak, itulah yang karton-karton. Bukan saya ngejek bapak, tidak Pak. Yang ngasih 2.000 itulah karton koran. Diembus angin padang mahsyar habis. Tapi yang tebal tadi nyantai aja deh. Kalian mau numpang tak ku kasih. Numpang Pak Ustaz, pergi sana dulu, kenapa kalian pelit? Rasakanlah, makanlah duit itu.
dapat duit beli cincin, dapat duit beli gelang, dapat duit beli rantai. Tujuannya apa? Untuk nyombong pada tetangga. Asal udah pergi undangan gatal ya. Asal udah pergi pengajian wirid yasin, sebentar-sebentar menengok jam berapa. Rupanya untuk menunjukkan gelang yang besar. Dia tak tahu di situ ada orang sakit jantung. Menengok gelang besar, mati. Ibu punya rantai, punya gelang, punya subang, punya anting, amin, disimpan, mati. Kemana pergi gelang, subang, anting itu? Mereka ambil untuk modal kawin lagi. Tengok, mereka ada senyum-senyum. Tengok, saya bukan mengompor-ngompori. Maka saya mau mengatakan, ibu yang punya subang, ibu yang punya gelang, ibu yang punya anting, serahkan ke yayasan untuk beli semen mengecor, lebih bermanfaat daripada untuk bini muda mereka. Setuju atau tak setuju? Semangat mereka. Setuju. Nah, hati-hati balik nanti, tengok. Jangan bapak buka-buka laci. Kalau bapak buka laci, betul kata Ustaz kemarin kan, mau abang ambil gelang gitu kan gitu. Pos diperiksa sama Pak Ketua Yayasan, dibawa ke pasar Kerinci, dibawa ke pasar Sungai Penuh, mau dijual. Mohon maaf Pak, ini imitasi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibeli mobil sampai 3, mobil 1, mobil 2, mobil 3, mati. Ada mobil itu dibawa mati, cuman sampai pelataran parkir, sampai habis itu mobil dibawa pulang ke rumah. Hari pertama anak dia semua sedih, hari kedua mulai mereka tersenyum, hari ketiga mulai dia nonton TV lucu-lucu. Seminggu setelah mati kita, mereka pun mengambil fotokopi STNK, BPKB, pergi ke kantor Samsat. Untuk apa? Balik nama. Nama kita pun tak lagi ada di situ. Kenapa tak ada? Karena Pak Polisi tak mau menangkap almarhum. Mana nama yang kekal abadi? Nama di akte notaris BPN surat tanah hilang. Nama di surat tanah hilang. Nama yang kekal abadi tak tercatat di catatan manusia, tapi di catatan inna alaikum la'afizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Saya orangnya tidak suka memaksa-maksa orang untuk bersedekah. Sedekahlah, enggak, saya hanya cerita saja. Apa kata malaikat untuk orang yang bersedekah, yang memasukkan duitnya ke kotak tadi, yang menyumbangkan apa yang bisa dia sumbangkan, yang sudah mewakafkan tanah 200 hektar? Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Yang sudah bersedekah, berilah dia ganti ya Allah, maka akan diganti 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Amin. Yang tak bersedekah tadi, Allah adil, dikirimnya juga malaikat mendoakan. Apa kata malaikat mendoakan dia yang tak bersedekah tadi? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah, binasakanlah harta bendanya. Hati-hatilah, pulang dari sini udah mulai nampak selop hilang, helm hilang, tiba-tiba ban pecah. Itu dah tanda-tanda tuh. Makanya orang tua kita dulu mengatakan banyak-banyak sedekah, karena sedekah tolak bala. Kalau mau menolak bala, banyak-banyak sedekah. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'i. Sedekah menghilangkan, mengusir, menghalau mati su'ul khatimah. Pagi, petang, siang, malam kita berdoa, Allahumma khatim lana bihusnil khatimah. Tapi doa kadang tak dikabulkan karena lidah makan haram. Tapi ada yang ampuh mengusir su'ul khatimah. Apa dia? Sodakoh, bukan somat. Sodakoh, mati dalam keadaan husnul khatimah. Doakan Abdul Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang, kita masih ada jadwal sampai besok pagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak ada lain jalan. Medan lapangan untuk beramal soleh sudah terbentang, tinggal lagi kemauan kita. Yang hadir di sini berbuatlah, harus jadi orang kaya, harus jadi entrepreneur, tapi bukan
bukan mengajar hawa nafsu dunia, tujuannya tak lain tak bukan menolong agama Allah. Kau punya kekuasaan, tolong agama Allah dengan kekuasaanmu. Kau punya ilmu, tolong agama Allah dengan ilmu. Kau punya harta, tolong agama Allah dengan hartamu. Datang ke ketua pembangunan yayasan, saya ngasih semen, mantap. Tak bisa ngasih semen, kerikil. Tak bisa kerikil, batu bata. Tak bisa batu, seng. Tak juga bisa bawakan bakwan untuk orang gotong royong. Ibu-ibu yang tak bisa ngasih duit, aku tak bisa ngasih apa-apa, ini teh manis pakai es tuh yang gotong royong. Tak juga bisa. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Datang, segarkan wajah, cerahkan muka, senyum. Mantap pesantren ini, insya Allah bagus. Ini sudahlah tak ngasih semen, tak ngasih bakwan, tak ikut gotong royong, tiba-tiba datang kemari mengatakan ini tiangnya agak miring nampaknya. Ini kalau ada orang model begini nanti, sudahlah tak ikut pengajian, tak menyumbang tanah, tak mengasih bantuan, hanya mengatai saja. Jangan dijawab, jangan diajak kelahi, ikat campak kendaraan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tak akan ada orang Kerinci begini. Orang Kerinci ini baik-baik semua. Ustaz tahu dari mana? Banyak. Saya sekolah di Al-Wasliyah Medan, Sumatera Utara. Guru fikih saya, kepala sekolah madrasah muallimin, namanya muallim Ustadz Dr. Andus Haji Muhammad Rusdi, orang Kerinci. Guru saya. Tapi saya selalu bertamu ke rumah beliau. Rumahnya di Tanjung Morawa dekat Medan. Anaknya kawan saya sekelas jadi kasdim sekarang di Kabupaten Deli Serdang. Kawan akrab, setiap saya datang dijemputnya di airport dekat, padahal dia sudah berpangkat tentara, tapi rendah hati. Orang Kerinci baik-baik. Jadi kalau ada yang jahat itu sebetulnya bukan orang Kerinci, cuma numpang lahirnya di Kerinci. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jaga kebaikan-kebaikan ini, jaga kesolehan-kesolehan ini, jangan sampai terkontaminasi karena medsos, karena alat-alat media. Tapi insya Allah benteng terdepan kita, benteng yang bisa menjaga anak muda kita adalah pondok pesantren. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik mulia. Tadi saya mulai 3:30, sekarang 3:30, pas dengan resep saya 60 menit 600 ml sesuai yang tertulis di botol. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqanallah lima hibbu wa yardah. Ada pula tadi yang mengasih kertas di airport, takut saya terlupa tak terjawab. Ini amanah, daripada saya cari dia di padang mahsyar, bagus saya jawab sekarang. Saya ingin tanya, lebih baik mendahulukan kewajiban atau tanggung jawab keselamatan orang banyak? Kasusnya hari Jumat saya kerja di bandara dan pernah meninggalkan sholat Jumat. Sip-sipan. Kalau ada di situ yang beda agama, itulah syukurnya kita di Indonesia ini, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, bisa sip-sipan. Aku mau sholat Jumat. Kau yang kerja di sini ya, nanti yang non Muslim kerja. Ini bisa. Atau tak ada Islam semua di airport kita, maka sesama Islam ini ganti-gantian. Boleh sholat Jumat itu ditinggalkan Pak Ustaz. Man tarakal jumu'ata salasa maratin. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali tahunan karena menyepelekan sholat Jumat, taba Allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Tapi tahunan menyepelekan. Adapun karena sebab kerja, karena sebab alasan tingkat tinggi tak terelakkan, tak bisa sip-sipan dengan beda agama, tak bisa sip-sipan dengan yang perempuan, mudarat sama sekali, dokter spesialis yang sedang operasi, orang yang sedang menjaga kematian, maka ibu yang sedang melahirkan, maka darurat, ad-darurat tubihul mahzurat wa daruratu tuqaddaru biqadriha. Tapi jangan tiap Jumat, ganti-gantian. Sahkah haji seseorang dibiayai oleh orang tuanya? Saya pergi haji tahun 1992, lahir 1977. Saya haji kelas 2 SMP, jamaah haji termuda tahun 1992. Belum akil balik, saya berangkat sudah akil balik, sudah kelas 2 SMP, saya berangkat haji. Tidak dengan uang saya. Apakah setelah saya dewasa lalu wajib lagi? Tidak, karena kewajibannya sudah gugur. Maka bapak yang duitnya banyak memberangkatkan anaknya pergi haji,
maka itu sudah gugur kewajibannya.